langit timur tengah kembali membara. Balasan Iran mengguncang jantung Israel 3 hari setelah serangan ke pangkalan Al-Udeid di Qatar. Sebuah malam yang terasa mencekam menyelimuti kawasan Timur Tengah. Dunia menunggu napas. Pusat-pusat komando militer di seluruh kawasan aktif 24 jam. Sinyal-sinyal komunikasi meningkat tajam. Satelit pengintai milik Rusia dan China mulai memantau intens dari orbit rendah. Sementara itu, di balik pegunungan Zagros, Iran bergerak diam-diam tapi sistematis. Pukul 2:00 dini hari waktu Yerusalem, siren peringatan meledak di kota Ashkelon, Haifa, Tel Aviv, dan sebagian wilayah Yerusalem Barat. Masyarakat Israel berlari menuju tempat perlindungan bawah tanah. Belum ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Dan kemudian langit Israel berubah merah, dihantam rudal Iran. Puluhan rudal balistik Iran meluncur dari arah utara dan timur. Beberapa dari Lebanon Selatan, beberapa dari Suriah, dan sisanya dari wilayah barat Iran. Jet tempur Israel langsung dikerahkan. Sistem Iron Dome dan David Desling diaktifkan dalam hitungan detik. Tapi kali ini, ancaman yang datang bukan serangan biasa. Iran tak hanya menggunakan rudal Zulfikar dan Shahab 3, tapi juga senjata baru rudal hipersonik Fatah 2 yang diklaim mampu menembus pertahanan udara modern Israel. Rudal-rudal ini tidak datang dalam satu gelombang, tapi dalam 5 gelombang bertahap. Setiap gelombang diprogram untuk mengecoh sistem pertahanan dan menyerang area-area berbeda secara simultan. Target utama pangkalan militer Palmasi, markas Angkatan Udara Israel di Negev, depo senjata nuklir di Dimona, pelabuhan Haifa dan instalasi minyak Ashdod, situs-situs radar dan pangkalan drone di Golan. Ledakan-ledakan besar terdengar. Api membubung ke langit Israel. Sebagian rudal berhasil dicegah, namun beberapa berhasil lolos dan menghantam target strategis. Salah satu rudal menghantam hanggar pesawat drone yang sedang dalam tahap persiapan misi. Ledakan memicu kebakaran besar yang meluas ke tangki bahan bakar. Respons Israel cepat dan agresif. ZF-35 langsung meluncur ke udara, menyerang wilayah-wilayah yang diduga sebagai titik peluncuran di Suriah dan Irak. Namun, beberapa pesawat tempur Israel justru dihadang rudal permukaan ke udara buatan Rusia yang dikuasai milisi pro-Iran. 2 pesawat dilaporkan jatuh di wilayah perbatasan Irak, Suriah. Situasi menjadi tidak terkendali. Di jalur Gaza, milisi Hamas dan PJ ikut meluncurkan roket ke arah wilayah selatan Israel, membuka front tambahan di Lebanon. Hizbullah menyatakan dukungan penuh terhadap aksi perlawanan terhadap agresi Zionis. Beberapa unit rudal mereka pun aktif menargetkan posisi-posisi Israel di Galilea. Pemerintah Israel segera menyatakan status darurat nasional. Seluruh angkatan cadangan dipanggil. Sistem pertahanan kota-kota besar diperkuat. Tapi efek dari serangan ini sudah menimbulkan luka strategis yang dalam. Selain kerusakan fisik, citra keunggulan militer Israel sebagai kekuatan regional juga mulai dipertanyakan. Reaksi global menggelegar. Amerika Serikat menyatakan dukungan total terhadap hak Israel membela diri, tapi juga menyerukan penahanan diri maksimal. Rusia menyatakan keprihatinan, namun menegaskan bahwa ketegangan ini adalah akibat dari provokasi beruntun. Tiongkok menyerukan gencatan senjata segera dan mengusulkan pembentukan forum perdamaian regional baru. Negara-negara Arab terbelah. Sebagian mendukung Iran secara tidak langsung. Sebagian lainnya memilih diam. Di Iran suasana berbeda. Media pemerintah menayangkan tayangan ledakan-ledakan di Israel sebagai jawaban atas agresi Amerika di tanah Muslim. Jutaan orang turun ke jalan-jalan Teheran, Qom, dan Isfahan. Seruan jihad dan patriotisme menggelegar. Namun, pemimpin tertinggi Iran menyampaikan pidato bernuansa dingin dan kalkulatif. Kami tidak ingin perang, tapi jika kami diserang, kami tidak akan diam. Kami tidak menyerang rakyat, tapi jika kami diserang, kami tidak akan diam. Kami tidak menyerang rakyat. Kami menyerang pusat-pusat keangkuhan yang menjajah, menindas, dan mencampuri urusan kami selama puluhan tahun. Dunia kini tahu kami siap. Dunia menghadapi 2 jalan. 1, jalan diplomasi yang rapuh dan penuh risiko. 2, jalan perang terbuka yang bisa meluas ke perang dunia ketiga. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kata sepakat. Veto dari AS dan Rusia membuat resolusi damai tidak keluar. NATO mulai menggerakkan armada laut ke Mediteria Timur. Iran meningkatkan status siaga di pangkalannya, terutama di Hormuz dan Bandar Abbas. Israel merespons dengan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Ini baru permulaan. Permainan catur geopolitik terbesar di abad ini sedang dimainkan, dan setiap gerakan bisa menjadi yang terakhir. Kini dunia pun tidak lagi sekadar menonton. Dunia mulai bergerak. Langit Timur Tengah bukan hanya dipenuhi rudal dan drone, tetapi juga oleh ambiguitas keputusan-keputusan besar yang diputuskan dalam ruangan-ruangan gelap tanpa jendela di Washington, Moskow, Beijing, dan Yerusalem. Israel yang selama ini dikenal dengan respons militernya yang presisi dan cepat, kini menghadapi tantangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Selain mengalami kerusakan infrastruktur militer strategis, serangan siber Iran skala besar menghantam sistem kelistrikan nasional.
Sejumlah pembangkit listrik padam secara bersamaan dan jaringan internet, serta sistem komunikasi sipil lumpuh sebagian. Dinas Keamanan Israel menyebut, serangan ini sebagai bentuk koordinasi hibrida antara aktor negara dan non-negara. Beberapa pihak menyebut keterlibatan pasukan elit siber Iran yang bekerja sama dengan kelompok peretas dari Rusia dan Asia Tengah. Serangan Israel ke Iran dimulai pukul 3:17 waktu Teheran. Jet tempur siluman F-35I Adir milik Israel yang didukung pengisian bahan bakar oleh tanker AS di atas Irak menembus wilayah udara Iran melalui celah radar di barat laut. Mereka menyerang beberapa fasilitas penting. Reaktor nuklir Natanz, fasilitas pengayaan uranium di Ford, gudang rudal balistik di Horamabad, situs peluncur drone di Kerman, ledakan besar terjadi di Natanz. Asap pekat membumbung ke langit malam. Meskipun Iran berhasil menembak jatuh 2 jet tempur, serangan tersebut berhasil melumpuhkan sebagian fasilitas teknis nuklir. Namun, Iran telah bersiap untuk skenario ini. Mereka langsung mengaktifkan doktrin Hibar, rencana pertahanan dan balasan serentak dalam skala regional. Aliansi Bayangan Front Anti-Israel bangkit. Dalam waktu 12 jam setelah serangan Israel, Hizbullah meluncurkan 500 roket ke wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan. Hoydiaman menembakkan rudal jelajah Quds-3 ke pangkalan Israel di Eilat. Milisi Hasd al-Sabi di Irak melakukan serangan drone ke posisi pasukan Amerika di pangkalan Ain al-Assad. Namun yang paling mengejutkan, pasukan khusus Pasdaran Iran secara diam-diam memasuki Suriah dan mendirikan pusat komando operasi gabungan di dekat Aleppo. Dari sana, mereka mengordinasikan operasi darah terbatas, menggunakan milisi pro-Iran yang menyusup ke wilayah perbatasan Israel. Konflik menyebar ke laut dan udara. Selat Hormuz berubah menjadi titik nyala. Iran mengerahkan kapal cepat bersenjata dan rudal anti-kapal ke arah jalur pelayaran internasional. 2 kapal tanker milik perusahaan Jepang dan Korea Selatan terkena rudal ringan dan terbakar. Harga minyak global langsung melonjak hingga 140 Amerika per barel. Di Laut Merah, Iran mengaktifkan milisi Houthi untuk menyerang kapal kontainer milik Israel dan sekutunya. Beberapa kapal komersial mulai memutar jalur menghindari jalur suplai memicu krisis logistik global. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok memindahkan kapal perangnya ke wilayah dekat Suriah dan Laut Arab. Mereka menyebutnya misi pengamanan jalur energi dan stabilitas kawasan. Tapi dunia tahu, ini adalah manuver kekuatan untuk menandai bahwa konflik ini telah melewati batas regional, krisis manusia, dan tekanan diplomatik. Di sisi lain, penderitaan sipil makin nyata. Lebih dari 2.200 warga Israel mengungsi dari wilayah utara. Di Iran, kota-kota besar menerapkan pemadaman listrik bergilir. Di Gaza, situasi kemanusiaan memburuk, rumah sakit kewalahan, sekolah ditutup. Laporan Amnesty International menyebut jumlah pengungsi baru mencapai lebih dari 1.000 jiwa di seluruh kawasan hanya dalam 6 hari konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal membuat resolusi gencatan senjata karena veto silang antara Amerika Serikat dan Rusia. Liga Arab terpecah. Uni Eropa menyerukan embargo senjata sementara, tapi tidak punya kekuatan menekan nyata. Namun di tengah semua ini muncul satu gerakan mengejutkan. Operasi Bayangan Unit 400 KS Force beraksi di dalam Israel. Sebuah laporan eksklusif bocor ke media internasional. Satu tim kecil Quds Force Iran berhasil menyusup ke Israel dari perbatasan Lebanon dengan bantuan Hizbullah. Mereka bukan pasukan biasa, melainkan uni pengintai dan sabotase yang ditugaskan menyerang infrastruktur teknologi, komunikasi, dan energi. Dalam waktu kurang dari 48 jam, mereka berhasil menyabotase gardu induk listrik di utara Israel, menyisipkan malware ke pusat komando cadangan sipil, menonaktifkan sementara salah satu stasiun radar Iron Dome, meskipun akhirnya dilumpuhkan oleh IDF. Aksi ini menunjukkan bahwa pertempuran tak lagi terbatas di udara dan rudal. Peran sudah masuk ke fase pertempuran cerdas jarak dekat, di mana informasi, infiltrasi, dan teknologi menjadi senjata utama. Situasi global. Dunia menuju krisis besar. IMF mengeluarkan peringatan resesi global jika konflik terus berlanjut selama lebih dari 2 minggu. Harga minyak, logistik tersendat, dan stabilitas politik kawasan terancam. Presiden AS dalam pidato nasional berkata, "Kami akan mendukung Israel, tapi kami juga menyerukan kepada Iran, hentikan serangan, duduk di meja diplomasi. Dunia tidak bisa bertahan dari Perang Dunia Ketiga." Iran menjawab dengan dingin, "Kami tidak takut. Kami tidak tunduk. Kami hanya merespons apa yang pantas didapatkan mereka yang menyerang kami lebih dulu." Kini dunia berada di ujung tanduk. Satu peluru salah sasaran dan seluruh kawasan bisa berubah jadi neraka. Ini bukan hanya soal Israel dan Iran, tapi juga tentang dunia yang lupa cara berdamai. Tentang manusia yang lebih cepat menembakkan rudal daripada menjabat tangan. Dan saat malam kembali tiba, selalu ada pertanyaan yang menggantung di langit gelap Timur Tengah. Apakah esok pagi masih akan ada? Atau digantikan fajar dari api dan abu? Di tengah eskalasi yang terus membesar,
Para pengamat mulai menyoroti satu faktor krusial yang sering luput dari sorotan publik, yakni risiko salah perhitungan strategis. Dalam konflik dengan banyak aktor, kepentingan yang saling tumpang tindih, serta teknologi persenjataan berkecepatan tinggi, ruang untuk koreksi nyaris tidak ada. Keputusan yang diambil dalam hitungan menit dapat menentukan nasib jutaan manusia. Perang ini juga menguji ketahanan tatanan internasional yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Mekanisme pencegahan konflik yang seharusnya menjadi penyangga terakhir kini terlihat rapuh. Dewan Keamanan PBB lumpuh oleh veto. Sementara diplomasi bilateral berjalan dalam bayang-bayang ancaman militer. Dunia seakan kembali pada hukum rimba, di mana kekuatan menentukan arah, bukan konsensus. Di tingkat masyarakat, dampak psikologis semakin dalam. Ketakutan kolektif membentuk perilaku baru. Warga belajar hidup berdampingan dengan siren, bunker, dan ketidakpastian. Generasi muda tumbuh dalam situasi di mana konflik menjadi norma, bukan pengecualian. Trauma ini berpotensi membentuk siklus kekerasan jangka panjang yang sulit diputus. Sementara itu, ekonomi global berada dalam posisi genting. Gangguan jalur energi dan perdagangan memperlihatkan betapa saling terhubungnya dunia modern. Negara-negara yang jauh dari medan konflik pun mulai merasakan imbasnya. Krisis ini menjadi pengingat keras bahwa stabilitas regional bukan isu lokal, melainkan kepentingan bersama umat manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa di titik paling gelap, selalu ada peluang untuk perubahan. Tekanan global yang meningkat dapat memaksa lahirnya inisiatif diplomatik baru. Kesadaran akan mahalnya harga perang mungkin menjadi dorongan terakhir untuk memilih dialog. Pilihan itu masih ada, meski semakin sempit. Pada akhirnya, konflik ini akan dicatat bukan hanya sebagai benturan senjata, tetapi sebagai cermin peradaban. Ia mempertanyakan apakah dunia modern, dengan segala kecanggihan teknologinya, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah masa depan dibangun di atas puing-puing kehancuran atau di atas pelajaran pahit yang akhirnya membawa manusia kembali ke meja perdamaian.